Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-35 ini didukung oleh para pemain. Armando Nida sebagai Panglima Kausing, Benny sebagai Panglima Sipi, Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Wahyu sebagai Mengci, Ape Burhan sebagai Canpi, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Empu Ranubaya membuat senjata pusaka di ruangan khusus yang disediakan Kaisar. Sudah 30 hari lamanya, orang tua itu duduk bersila menekuni pekerjaannya. Bukan untuk siapa-siapa, melainkan demi menjalankan amanat almarhum gurunya, Empu Sasi, yang ditemuinya ketika sedang bersemedi. Mengci dan Panglima Sipi tidak senang melihat Kaisar Kublai Khan yang sepertinya sangat menaruh perhatian pada Empu Ranubaya. Maka pada suatu malam, mereka berdua merencanakan sesuatu. Dengar, Mengci. Kau harus segera bertindak. Hanya, apa yang harus saya lakukan, Panglima Sipi? Carilah 5 sampai 10 orang prajurit pilihan yang bisa dipercaya. Oh, iya, Panglima. Oh, Lalu pergilah ke tempat si tua Ranubaya itu. Bunuh saja dia.
membunuh dia di tempat itu juga. Itu pekerjaan yang tidak terlalu suka, Panglima. Baik, baik. Tunggu. Tentu saja kau harus membunuhnya dengan suatu siasat. Nah, beginilah siasatnya. Kau doblak saja pintu kamarnya. Ya. Orang itu pasti akan melawan. Biarkan 1 atau 2 orang prajurit terbunuh. Baru kau balas membunuh Lanubaya. Ya. Nanti kalau Kaisar menanyakan alasannya, kau tinggal menjawab bahwa orang Singasari itu bermaksud melarikan diri. Ya. Dan kalian terpaksa membeleskannya. Itu siasat yang amat itu, Panglima. Aku belum selesai. Ya. Dalam melakukan pembunuhan itu, jangan sampai kau menyelet namaku. Ya. Jangan kau sebut-sebut Panglima Sipi di dalamnya. Baik, Panglima. Soal pembunuhan itu akan saya tanggung sendiri akibatnya. Kalau sampai ke tangan Kaisar. Dan satu lagi. Setelah orang tua itu mati, ambillah senjata pusaka hasil ciptaannya dan belikan pedang itu padaku. Baik, Panglima. Nah, sekarang kau tinggal mencari waktu yang paling baik, saat yang paling tepat untuk Mengci segera meninggalkan Wisma Panglima Sipi. Pintu Wisma tertutup kembali. Pada saat itu dari balik rimbunan pohon-pohon hias, muncullah sesosok tubuh manusia. Iya, mereka merencanakan pembunuhan Pak Tua Lanubaya. Dan rupanya Panglima Sipi ingin memiliki pedang pusaka itu. Aku harus segera melaporkannya pada Panglima Kausi. Campi. Ya, Panglima. Apa kau mendengar sendiri pembicaraan itu? Iya, Panglima. Saya mendengar sendiri. Saya mendengar pembicaraan mereka dari balik jendela Wisma Sipi. Kalau begitu, kita juga harus bertindak untuk melindungi Tuan Ranubaya. Ya, apakah kita sendiri yang harus menjaga ruangan Pak Tua Lanubaya, Panglima? Apakah kemungkinan malam ini mereka akan melaksanakan rencananya? Iya, saya belum bisa memastikannya, Panglima. Tapi rasanya tidak. Malam ini saya kira mereka belum siap. Baiklah. Malam ini kita awasi saja ruangan Tuan Ranubaya. Iya. Dan besok, aku akan mencari orang yang paling tepat untuk menculik Tuan Ranubaya. Menculik? Iya. Dia harus diamankan. Setelah pekerjaan membuat senjata selesai, baru aku akan melaporkan segalanya kepada Kaisar. Apakah senjata itu belum juga selesai, Panglima? Menurut Tuan Ranubaya, tinggal merampungkan sarungnya. Iya, Panglima Sipi sangat mengincar senjata pusaka itu. Saya mendengar sendiri dia menyuruh Mengci menculik senjata itu begitu Pak Tua Lanubaya terbunuh. Rencana yang licik dan kejam. Iya. Tapi Iya, kita jangan lemah. Dan ingat, kau jangan sekali-kali bertindak atas namaku. Iya. Kau jangan menyeret namaku dalam persoalan ini. Iya, baik, Panglima. Mari kita pergi melihat Tuan Ranubaya.
Selamat malam, Tuan Ranubaya. Tuan Ranubaya. Kok diam saja, Panglima? Ada tamu rupanya. Maaf kami mengganggu, Tuan. Tidak apa. Saya memang lelah sekali. Tapi apa yang menjadi tugas saya sudah rampung. Belum seluruhnya. Saya masih mempunyai waktu 1 hari lagi untuk membersihkan senjata ini. Bagaimana menurut pendapat tuan-tuan? Luar biasa. Bentuknya aneh. Dan sosoknya begitu menyeramkan, Tuan. Saya sendiri tidak menduga jadinya akan seperti ini. Saya hanya membuat, bekerja dan bekerja siang malam. Dan saya sangat terkejut begitu melihat hasil pekerjaan saya sendiri. Senjata ini memang mengerikan. Dan pengaruhnya tentu juga akan sangat mengerikan. Saya tidak pernah membuat senjata seperti ini sebelumnya. Entahlah apa dan siapa yang telah membantu saya menyelesaikan senjata ini. Mengapa senjata itu sepertinya bercahaya, Tuan? Iya. Ada cahaya kemerah-merahan memancar dari pangkal pedang dan menyebar ke atas. Memang demikianlah ciri-ciri senjata yang diciptakan oleh seorang empu yang mumpuni atau sakti. Senjata itu pasti akan memperlihatkan pamor atau cahaya begitu keluar dari sarungnya. Tapi entahlah, mengapa pamor senjata ini menjadi merah begini, seperti warna darah. Sudahlah, maaf Tuan Ranubaya. Tolong sarungkan kembali pedang itu. Iya, saya tahu. Hawa senjata ini memang sangat panas. Dibutuhkan tangan-tangan perkasa yang dingin, yang penuh kasih untuk menjinakkannya. Kalau tidak, senjata ini akan menyeret pengaruh iblis yang sangat merusak. Bagaimana tuan-tuan? Apakah tuan-tuan mempunyai keperluan datang kemari? Apakah Kaisar sudah menanyakan perihal senjata ini? Barangkali besok lusa saya sudah bisa menyerahkannya pada beliau. Tidak, Tuan Ranubaya. Kami hanya ingin melihat keadaan Tuan. Kami khawatir Tuan jatuh sakit karena bekerja terlalu keras siang malam. Iya. Saya memang tidur sedikit sekali. Itu pun banyak terganggu. Seringkali prajurit-prajurit melewati lorong di depan itu. Entah apa maksudnya. Setelah menyelesaikan tugas yang berat ini, hendaknya Tuan banyak istirahat. Iya. Terima kasih, Tuan Panglima. Panglima. Nah, itu dia. Semalam kadangkala sampai lebih 10 kali. Tuan tenang-tenang saja di sini. Mereka tidak akan berani mengganggu Tuan. Kami akan menjaga dan melindungi Tuan. Karena Tuan sudah menjadi tamu kehormatan Kaisar kami. Mereka bertiga terus berbicara tentang banyak hal sampai jauh malam, terutama mengenai senjata pusaka. Menjelang pagi tiba, Panglima Kausing minta diri. Sementara Canpi masih menemani Empu Ranubaya dalam ruangannya. Kuil pingsan terletak di wilayah Provinsi Minking. Kuil yang sederhana itu
nampak tentram berdiri berseberangan dengan bukit Homosan. Di belakangnya nampak barisan bukit-bukit kecil yang sambung menyambung sampai ke provinsi lain di bagian Tiongkok Selatan. Sedang di depan terbentang lautan membiru yang menghubungkan dengan bagian lain dari bumi yang dihuni manusia. Fajar pagi baru tiba. Sinar surya menyapu pasir pantai yang masih berkabut. Mendadak terdengar suara derap kaki kuda yang makin lama makin mendekat. Sudah agak lama juga aku tidak bertemu dengan pendekar Lo. Kabarnya dia baru saja menikahi putri Paman Ma. Sungguh mengesankan. Pantai yang indah dan suasana pengantin baru yang masih hangat. Baiklah, aku tidak mempunyai orang lain yang lebih tepat untuk memikul pekerjaan ini. Aku terpaksa mengganggu suasana pengantin pendekar Lo. Here! Menyenangkan sekali. Udara pagi yang bersih, angin laut yang segar, burung camar, semangkok arak yang harum, dan seorang wanita cantik. Hidupmu sungguh bahagia, pendekar Lo. Kau bisa saja, Panglima Kausing. Bukankah lebih menyenangkan tinggal di balik tembok istana kaisar? Kulihat kau pun bahagia, wajahmu cerah dan pelutmu semakin membesar. Kita sudah lama juga tidak bertemu, pendekar Lo. Oh, iya. Aku lihat terakhir kalinya ketika kau menghadiri pesta perkawinanku. Betul. Aku tidak menyangka. Akhirnya kau mempunyai seorang istri juga. Semula aku kira kau hanya akan berteman dengan pedang dan ibu sila seumur hidupmu. Bagaimana kabar istrimu, pendekar Lo? Ya, biasa-biasa saja. Putri Paman Ma itu tetap cantik, walaupun baru bangun tidur. Kalian pasti sedang membicarakan aku. Mesin, ayo. Ini ada sahabat lama datang. Kau harus ikut menyambutnya. Tentu saja, suamiku. Apa kabar? Bukankah Tuan adalah Panglima Kausing yang terkenal itu? Tuan sungguh berjasa pada negara dan tanah air. Tidak. Rasanya pujian seperti itu bisa membuat kepalaku besar. Tidak, Adik Mesin. Bukan hanya aku yang berjasa. Semua orang berjasa dalam membangun negeri Mongolia yang besar dan megah. Nah, benar dugaanku. Tuan Panglima tentulah orang yang rendah hati. Mari, silakan mencicipi hidangan pagi di daerah kami. Dan maaf, saya harus menyelesaikan pekerjaan di belakang. Ayo, Panglima Kausing. Kita santap bersama. Maklum, hanya beginilah cara kami makan pagi. Tentu tidak selengkap dan semewah masakan di istana kaisar. Dimanapun juga, jika perlu kita lapar, makanan apa saja yang pantas dimakan manusia tentulah terasa rezeki. Setelah merampungkan makannya, Panglima Kausing mulai menceritakan maksud kedatangannya. Pendekar Lau atau nama lengkapnya Lau Sisan mendengarkan dengan seksama tutur kata sahabatnya itu. Pekerjaan yang berbahaya. Karena itu, aku hanya bisa mempercayakannya padamu. Aku tidak mempunyai pandangan lain selain kau. Bagaimana kalau sampai Kaisar tahu?
soal Kaisar adalah urusanku. Tugasmu hanya menculik dan mengamankan orang yang kumaksud itu. Bagaimana? Ya, aku harus melundingkan dengan istriku dulu. Karena hal ini bisa melepotkan ayah mertuaku. Kau tahu kan, ayah mertuaku selama ini hidup dengan tentram, mengurus kuil pingsan. Tak pernah ada masalah yang mengganggu beliau. Ya, Paman Ma memang seorang pendeta yang taat dan setia pada ajaran yang dianutnya. Maka aku kira lebih baik kau merahasiakan soal ini. Jangan sampai Paman Ma tahu. Apakah aku harus bekerja sendiri atau harus membawa teman? Kau membutuhkan teman untuk tugas ini. Iya, aku kira begitu. Kau sudah dapat orang? Ya, sudah. Istriku sendiri. Gila! Kau jangan bercanda, Lolo. Tugas ini bukan main-main. Aku masih cukup walas, Panglima. Belum gila, belum. Kau kira istriku itu apa? Kalau hanya membeleskan seorang atau dua orang prajurit Mongolia, dia sanggup melakukannya. Apa kau tidak percaya? Ayah, aku lupa. Putri Pamama tentulah belajar juga ilmu silat. Baik. Kalau begitu, aku tunggu saja kalian di istana. Di Wisma. Panglima, selama ini aku banyak berhutang budi padamu. Di samping itu, kau juga sahabat lamaku yang terbaik. Karena itu, aku akan berusaha membantumu semampu kekuatanku. Terima kasih, Pendekalo. Bagaimana pendapatmu, Mesin, istriku? Aku hanya mengkhawatirkan keadaan ayah. Dia sudah tua dan semakin lemah tubuhnya. Kalau apa yang kita kerjakan ini akhirnya berbuntut panjang, dia bisa ikut menanggung kesusahannya. Karena itu, sebaiknya ayah tidak diberitahu. Kita lakukan saja dengan diam-diam. Ada apa sebenarnya di balik ini semua, Lo? Mengapa orang itu harus kita culik dan kita amankan? Apakah dia orang yang berbahaya? Dia sudah tua. Dia bukan orang Mongol. Dia datang dari negeri yang jauh, Singasali. Mengapa kita harus menculiknya? Soalnya ada sekelompok orang dalam istana yang ingin membunuhnya. Dan Panglima Kausing tak ingin hal itu terjadi. Mengapa Panglima Kausing mati-matian membela orang tua itu? Sudahlah. Mengapa kau menjadi bulung camal yang tak mau berhenti berbunyi? Kalau kau keberatan, kau boleh menemani ayah di rumah. Aku akan mencari orang untuk menemaniku nanti malam. Tidak. Aku harus pergi bersamamu. Kalau kau mau pergi bersamaku, aku akan menguji kemampuanmu sekarang. Aku takut kau sudah melupakan ilmu silatmu setelah menjadi Nyonya Lau yang manja. Aku tak akan lupa pada ilmu yang sudah kupelajari dari ayahku. Mau coba? Hiat! Panglima, kita harus bergerak dengan cepat, Panglima. Mengapa? Apakah kau mendengar berita yang penting? Ya. Saya lihat Canpi tidak pernah meninggalkan kamar si tua bangka itu, Panglima. Bahkan semalam Panglima Kausing berada di sana sampai menjelang pagi. Nampaknya mereka sudah mencium lencana kita, Panglima. Apakah senjata itu sudah selesai dibuat? Saya mendapat keterangan dari seorang prajurit yang ditugaskan mengawasi orang itu. Katanya malam ini Panglima Kausing akan mengantarkan orang tua itu menyerahkan senjata pusaka pada Kaisar. Kalau begitu, tak ada jalan lain. Kau lihat Panglima Kausing sekarang di mana? Dia ada di wismanya. Menurut laporan seorang prajurit, dia pergi sampai menjelang tengah malam hari, baru kembali.
Canpi? Di mana dia? Saya tidak tahu, Panglima. Tak seorang pun melihatnya. Kalau begitu, si tua Ranubaya hanya sendirian di kamarnya. Ya, agaknya memang begitu, Panglima. Baik, kita tidak bisa menunda lagi rencana kita ini. Bawalah prajurit-prajuritmu. Sekarang juga kita bergerak. Baik, Panglima. Ingat, Ya. jangan membawa-bawa namaku. Saya akan menunggu hasilnya di sini. Mengci bergegas meninggalkan Wisma Panglima Sipi. Sebentar kemudian, dia sudah membawa 10 orang prajurit komplotannya dan mereka bergerak menuju kamar Empu Ranubaya. Nah, pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.